Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wat ta'awun wa naha 'anit tafarruqi wat tanazu'i fi kitabil mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullahi dzul qalbir rahim wal khuluqil 'azim wa sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa fakanu humul faizin. Amma ba'du fa ya ibadallah fattaqullaha ibadallah fa inna taqwallahi tufarrijul kurubat wa tastajlibul barakat wa tastansiru rabbal bariyat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah yang berbahagia, semoga kita semua digolongkan hamba-hambanya yang senantiasa menjaga takwa. Karena itu bersungguh-sungguhlah dalam menjaganya, sebab tiket surga adalah takwa kita semua. Dan moga-moga kita juga dicatat sebagai umat Muhammad yang setia kepadanya. Dan masih ada kesempatan hingga waktu asar memperbanyak membaca salawat di hari Jumat supaya kita mendapatkan syafaat. Hari Ahad jatuh tanggal 10 Muharram. Saya ingin mengingatkan itu adalah hari di mana disunahkan untuk berpuasa Asyura. Tetapi di luar ibadah individu, saya juga mengingatkan dunia sedang menghadapi satu problem besar, di mana kezaliman yang menuntut khatib pada hari ini mengambil tema blokade Gaza adalah kezaliman yang harus dihentikan. Saudara-saudaraku di Makassar yang dikenal sebagai para kesatria, terutama laki-lakinya, yang jika dihadapkan pada tantangan maka pasti akan diambilnya. Tidak mungkin orang-orang Sulawesi Selatan menghindari atau lari dari tantangan, apalagi terkait dengan saudara muslim yang sekarang sedang menghadapi genosida atau pembantaian. Sidang Jumat, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim. Janganlah kamu condong kepada orang-orang yang zalim sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu. Sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Surat Hud, surah ke-11, ayat 113. Ayat ini bukan sekedar larangan untuk menjadi zalim, tapi bahkan condong sedikit saja kepada pelaku kezaliman sudah cukup untuk menjadikan seseorang layak disentuh api neraka. Wal'iyadzu billah. Lalu bagaimana dengan kita yang membiarkan, mendiamkan, apalagi menormalisasi kebrutalan penjajah atas rakyat Gaza? Dalam tafsirnya Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan bahwa larangan dalam ayat ini, wala tarkanu, janganlah kamu cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang zalim, bukan sekedar larangan membantu mereka secara langsung. Ia lebih dalam dari itu. Beliau mengutip beberapa mufassir terkait ayat ini. Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma berkata, jangan condong hati kepada mereka. Kita lihat di televisi ada yang terang-terangan, bahkan ada yang mengaku muslim berani dengan tega saat ini malah menghina mereka, malah dengan terang-terangan menyalahkan mereka, bahkan sama sekali tidak punya keinginan mendoakan orang-orang yang sedang berjihad di sana dengan semua alasannya. Lalu di mana rasa kemanusiaan itu? Abul Aliyah menafsirkan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan ridha terhadap perbuatan mereka. Saudara kita di blokade di sana, lalu saudara-saudara kita yang punya hati dari Tunisia, Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, bahkan orang-orang non-muslim yang punya hati, yang punya nurani dari Eropa, dari Amerika, bahkan seorang perempuan jurnalis yang khatib tidak sebut namanya di khutbah ini, demi kemanusiaan membela saudara-saudara kita di Gaza, rela diinjak bulldozer. Perempuan. Ketika kita diam, maka sebetulnya tafsir Ibnu Abbas, Abul Aliyah boleh jadi menyentuh kita semua. As-Suddi menegaskan, jangan berkompromi dengan para pelaku kezaliman. Diamnya kita boleh jadi makna lain daripada kompromi. Dan yang kelima berkata, jangan taat kepada mereka. Ini makna wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Artinya, diam terhadap kezaliman adalah bentuk condong dan kecenderungan. Ada yang bersikap netral. Bagaimana dengan yang netral, Ustaz? Netral terhadap penindasan, bentuk lain daripada condong. Berpura-pura tidak tahu adalah juga bentuk condong kepada mereka yang zalim. Intinya, Allah tidak menyisakan ruang abu-abu dalam ayat ini, sehingga menyebabkan api neraka menyentuhmu, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Iran menyerang Israel, terlepas dengan semua latar belakang politiknya. Tapi yang jelas saudara kita di Gaza sangat membutuhkan kesungguhan berdiri tegak untuk mereka. Bahkan mereka-mereka yang menembus 3 negara, mereka tahu kok kalau mereka juga tidak akan diizinkan oleh pemerintah Mesir. Mereka tuh tahu kok bahwa pemimpin-pemimpin Islam juga masih condong ke Israel dan membiarkan saudara-saudaranya dibunuh. Mereka tahu para politisi ini juga tidak memikirkan saudaranya, tapi mereka tidak diam dan mereka maju dengan semua resikonya. Perempuan-perempuan, anak-anak muda rela berhadapan dengan moncong senjata sekalipun. Lalu di mana kita? Menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Rashid Ridha dalam tafsirnya. Wa mafsadatus sukuti ala zulmi wa huwa muda'atun fasyuwih wal istimrar alaihi al muaddi ila halakil umami wa kharabil umran. Dan kerusakan dari diam, kita yang diam, pulang dari sini enak makan siang, di rumah pakai AC, lalu nonton TV atau buka HP, melihat ada saudara kita dibantai, langsung skip video atau cuma bisa bilang kasihan ya, lalu lupa lagi. Orang-orang seperti ini, ketika kita kaitkan dengan tafsir tadi dan perkataan Syekh Rashid Ridha, kerusakan dari diam terhadap kezaliman adalah menjadi sebab tersebarnya kezaliman dan langgengnya kezaliman, yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran bangsa-bangsa dan rusaknya peradaban. Saudara kita sekarang yang bergerak, kalau dulu Freedom Flotilla, karena cuma 1 kapal dari Turki, ya gampang ditembak secara langsung.
Kemarin yang bisa tembus cuma 1.700, yang ditangkap 200. Apalah artinya? Itu mah cukup dilempar dengan botol oleh buzzer-buzzer, karena mereka datang tanpa senjata. Target mereka juga sederhana, hanya ingin berdiri sampai di Rafah agar bisa menyuarakan ke dunia. Tapi masih ada yang bilang, bodohnya di orang yang ngomong ini sambil makan cang goreng di ruang ber-AC. Dia tidak mengerti bahwa suara kita, pernyataan kita, tulisan kita sangat bermakna pada hari ini. Sementara diamnya kita, apatisnya kita adalah bentuk condong pada kezaliman. Ketika masyarakat dunia tidak bersuara atau tidak bertindak terhadap kezaliman, maka kezaliman itu akan menyebar luas, menjadi kebiasaan, dan terus berlangsung tanpa perlawanan. Akibat jangka panjangnya bukan hanya penderitaan individu, tetapi juga kehancuran kolektif. Orang-orang tua kita, pendahulu kita di Indonesia, utamanya juga di Sulawesi Selatan, yang terkenal dengan para pelaut ulungnya, tidak pernah diam terhadap kezaliman, terus melawan sampai tetes darah penghabisan. Akhirnya Allah berikan kepada kita negeri yang besar. Tapi saya tidak yakin hari ini apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki kesadaran seperti itu. Ketika khatib berbicara tentang Gaza, bukan Gaza ansih, tetapi untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita sendiri, semangat persatuan sesama bangsa ini. Kalau kita diam, dirampok tanah tak atas nama undang-undang, atas nama proyek strategis nasional, dia rampas tanah kita, dia beli dengan harga murah, dia pakai hukum di Indonesia, dia gunakan tangan-tangan politisi, dia pakai para politisi, dia bayar untuk membuat undang-undang demi merampas tanah kita. Di belakang ini semua adalah oligarki. Kita tidak berbicara tentang Gaza semata-mata. Boleh jadi kita adalah bangsa yang tidur, tetapi peristiwa ini mudah-mudahan membangunkan kita semua bahwa ada pesan penting dari Allah lewat peristiwa itu, dan pesan penting dari Rasulullah SAW. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan pena, dengan suara lantang, dengan tulisan yang tajam, bersuara. Ini bukan soal demo itu benar atau tidak benar dulu, tetapi kebersamaan kita untuk menyuarakan kebenaran. Dengar saudara kita di Gaza, mereka sadar bahwa mereka tidak sendiri. Bangkitlah semangat mereka untuk melawan, karena mereka merasa tidak sendiri. Lebih dari itu, dunia pun sekarang ikut bergerak. Maka diam di sini adalah kezaliman. Walaupun Rasul juga memberikan keringanan, faman lam yastati fabilisani. Kalau tidak mampu dengan tangan karena tidak punya kekuatan, maka dengan lisan. Fa in lam yastati, kalau tidak bisa juga karena difabel, karena cacat, karena lemah, fa biqalbi, maka halau kezaliman itu dengan hatimu. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Karena itu kehadiran kita dalam setiap campaign melawan kebatilan, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika masih di Mekah, Utsman dan para sahabat meminta agar kita berjihad perang ya Rasulullah, melawan mereka. Tapi saat itu kondisi umat Islam sedang lemah. Rasulullah melarang. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Ketika orang-orang ini minta berperang, Rasul bilang jangan dulu, kalian belum kuat. Dan kondisi kita di Indonesia secara geopolitik, secara geografi memang belum memungkinkan untuk turun perang ke sana. Tetapi doa kita semua, pernyataan kita semua, tekanan kita kepada politisi, kepada pemimpin,
agar bersuara lantang sebagai bangsa yang besar, tidak hanya memilih safety players atas nama negara non-blok, tapi diselubungi rasa takut, atau minimal lebih mendahulukan kepentingan nasional, tidak mau berkorban untuk saudaranya di Gaza, tidak mau berbagi kebahagiaan. Ini juga bagian daripada menyumbang kezaliman di muka bumi. Apa gunanya negara muslim terbesar sedunia? Apa gunanya negara muslim terbesar sedunia kalau pemimpin-pemimpin kita hanya memikirkan dirinya sendiri? Lebih baik kamu katakan, kami adalah salah satu bangsa yang paling banyak penduduknya di dunia. Stop sampai di situ. Nggak usah bilang muslim terbesar sedunia, karena kalimat ini menyakitkan untuk orang-orang yang sedang tertindas dan memalukan untuk diri menyandang sebagai muslim. Disinilah para generasi leluhur Sulawesi Selatan pasti akan berpikir dan bertindak apa yang harus kami lakukan pada hari ini. Semoga ada pilihan tepat buat kita semua, dan kita doakan semoga para pemuda di Makassar dan kita juga semua menjadi bagian yang senantiasa bersuara lantang dengan tindakan-tindakan yang terukur, dan kita juga harus terus bergerak. Donasi penting, boikot juga penting, tapi dukungan politik juga penting. Bersatu menyuarakan secara demokratis dengan tekanan-tekanan besar, dengan desain grafis, dengan narasi-narasi para jurnalis, dengan puisi, dengan berbagai macam gerakan. Insya Allah doa-doa kita dengar, usaha-usaha kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Barakallahu li walakum fil Quranil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yuhibbut ta'i'in wa yukafi'ul mukhlisin wa yudha'ifu birrahu 'alal muhsinin. Wa asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullahil mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bid-din wa ihtada bihudahul al-mubin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai generasi Muhammad yang dikenal anti terhadap pembiaran kepada kezaliman, bangkitlah. Wahai pemuda-pemuda generasi penerus perjuangan Daud alaihissalam, jangan tidur, jangan lalai dengan gadget. Jadikan gadgetmu sebagai senjata melawan mereka. Di zaman AI, bahasa apa saja bisa kamu buat. Di zaman AI, desain grafis seperti apa saja bisa kamu buat dengan mudah. Jadikan itu sebagai sarana perjuanganmu, membela saudaramu yang dibantai. Anak-anak Gaza, pemuda-pemuda Gaza sudah mengorbankan nyawa dan keluarganya, kehilangan orang tuanya demi membebaskan Masjidil Aqsa. Mereka berada di barisan terdepan. Mereka bangga menjadi syuhada agar lebih dulu sampai ke surga daripada hidup di dunia banyak menggunakan waktu untuk sia-sia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil muhtadin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wardallahumma 'ala sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا القيام بحق إخواننا المستضعفين والمظلومين في كل مكان، وأن تجعلنا ممن ينصرون إخواننا في الدين والعقيدة، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم كن للمستضعفين والمظلومين والمعذبين في كل مكان، كن لهم ناصرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لأهلنا في غزة وفلسطين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وارفع درجاتهم واخلفهم في أهلهم، وارحم أطفالهم وشيوخهم ونساءهم واكتبهم من الشهداء عندك. اللهم أزل عنهم العناء واكشف عنهم الضر والبلاء. اللهم أنزل عليهم من الصبر أضعاف ما نزل بهم من البلاء. اللهم ورد عنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.